Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Muawana, mahasiswa D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait materi perkembangan psikososial pada dewasa muda. Nah, nanti di sini kita akan membahas perkembangan kesehatan psikososial yang normal dan terjadinya penyimpangan pada dewasa muda. Baik, mari kita langsung ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai materi pendidikan kesehatan terkait perkembangan psikososial dewasa muda. Nah, sebelum kita lanjut ke dewasa muda, apa sih dewasa muda itu seperti apa? Nah, kita harus tahu terlebih dahulu yaitu sehat jiwa. Nah, sehat jiwa itu apa? Seperti apakah kita dikatakan sehat jiwa? Nah, jadi menurut WHO ini, kesehatan jiwa ini merupakan suatu kondisi sejahtera secara fisik, sosial, dan mental yang lengkap dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi menurut WHO ini kita dikatakan sehat jiwa ini mulai dari sejahtera secara fisik, secara sosial, dan secara mentalnya. Tidak bisa seseorang dikatakan sehat jiwa ini misalkan dilihat dari satu sisi, misalkan seseorang itu terbebas dari penyakit atau kecacatan, itu tidak bisa dikatakan sehat jiwa. Jadi sehat jiwa ini merupakan komponen dari seluruh aspek fisik, sosial, dan mentalnya harus sejahtera, itu baru bisa dikatakan sehat jiwa. Baik, kita lanjut ke dewasa muda. Jadi siapa aja sih yang termasuk dewasa muda ini? Seperti apa saja sih dewasa muda ini? Baik, di sini kita akan mengulas sedikit terkait dewasa muda. Jadi masa dewasa muda ini merupakan masa dewasa yang dimulai pada usia 18 hingga 40 tahun. Nah, jadi masa dewasa muda ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola kehidupan yang baru dan diharapkan bisa memainkan peran barunya serta mengembangkan sikap dan nilai baru sesuai dengan masa kini. Jadi seseorang yang sedang mengalami masa dewasa muda ini pasti harus bisa menyesuaikan diri terhadap pola kehidupan yang barunya dan diharapkan bisa memainkan peran baru serta mengembangkan sikap dan nilai yang barunya. Jadi itu masa dewasa muda. Baik, kita lanjut ke perkembangan usia dewasa muda. Bagaimana sih perkembangan pada usia dewasa muda ini? Jadi perkembangan usia dewasa muda ini yang pertama ada gaya hidup personal berkembang, lalu ada membina hubungan dengan orang lain, ada komitmen dan kompetensi, membuat keputusan tentang karir, pernikahan, dan peran sebagai orang tua. Lalu ada berusaha mencapai dan menguasai dunia, berpikir positif dan rasionalnya itu semakin meningkat, serta pengalaman pendidikan, pengalaman hidupnya, dan kesempatan dalam pekerjaan itu meningkat, itu bisa ditempuh ketika usia dewasa muda ini kita alami. Nah, selanjutnya tugas perkembangan dewasa muda. Bagaimana sih tugas-tugasnya pada perkembangan dewasa muda ini? Yang pertama, ada menjalin interaksi yang hangat dan akrab dengan orang lain. Lalu mempunyai hubungan dekat dengan orang-orang tertentu, misalnya dengan pacar, dengan sahabat, terus mempunyai bisa membentuk keluarga, lalu selanjutnya mempunyai komitmen yang jelas dalam bekerja dan berinteraksi. Selanjutnya, merasa mampu mandiri untuk kehidupan, misalnya sudah bekerja. Selanjutnya, memperlihatkan tanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan emosionalnya. Mempunyai konsep diri yang realistis sesuai kenyataan, terus menyukai dirinya dan mengetahui tujuan hidupnya sendiri itu untuk apa. Lalu berinteraksi baik dengan anggota keluarga,
mampu mengatasi stres akibat perubahan dirinya, menganggap kehidupan sosialnya ini bermakna, dan mempunyai nilai yang menjadi pedoman hidupnya. Selanjutnya, tugas keluarga pada perkembangan psikososial dewasa muda. Nah, bagaimana sih tugas keluarganya? Kita sebagai keluarganya bagaimana tugas kita? Nah, jadi tugas keluarganya ini memperluas lingkaran keluarga terhadap anak dewasa muda, melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali hubungan pernikahan. Lalu selanjutnya membantu orang tua, suami dan istri yang sudah menua dan sakit. Nah, itu tugas sebagai keluarga. Nah, selanjutnya itu ada penyimpangan dewasa muda. Nah, apa sih ini penyimpangan dewasa muda? Pada perkembangan dewasa muda ternyata ada penyimpangannya. Nah, jadi penyimpangannya ini yang pertama biasanya terjadi komunikasi isu antar orang tua dan anak dewasa muda. Nah, ini sering sekali kita jumpai bahwasanya terjadi komunikasi isu atau komunikasi kontra antar orang tua dengan anak yang dewasa muda. Lalu selanjutnya masalah transisi peran bagi suami dan istri. Nah, ini juga bisa dikatakan penyimpangan karena kita sebagai seseorang yang dewasa muda, misalkan belum nikah, tiba-tiba kita sudah menikah, itu terjadi transisi peran bagi suami dan istri. Lalu kedaruratan masalah kesehatan kronis, perencanaan keluarga bagi anak dewasa muda, lalu perhatian terhadap menopause, dan efek yang berkaitan dengan minuman alkohol, merokok, dan praktek diet yang buruk yang telah berlangsung dalam jangka panjang. Nah, itu merupakan penyimpangan dewasa muda. Nah, ternyata minum alkohol, merokok, dan praktek diet yang buruk juga bisa dikatakan penyimpangan dewasa muda. Nah, selanjutnya tugas kita sebagai keluarga jika terjadi penyimpangan itu harus bagaimana sih? Nah, jadi di sini tugas keluarganya ini bila terjadi penyimpangan, nah kita harus mengajak anak usia dewasa muda ini untuk berdiskusi secara lembut. Kita ajak anak dewasa mudanya ini berdiskusi dengan kita dan curahkan semua yang dia mau curahkan ke kita. Kita harus mendengarkan dan diskusikan secara lembut, tidak boleh membentak. Nah, selanjutnya keluarga membangun hubungan sosial yang akrab di rumah. Nah, ini juga termasuk tugas keluarga yang harus benar-benar kita tegaskan. Kita harus selalu membangun hubungan yang akrab ketika di rumah. Nah, selanjutnya itu memfasilitasi dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai keluarga, kita juga harus memfasilitasi dewasa muda ini berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya dengan keluarganya saja, tetapi dewasa muda juga membutuhkan berinteraksi dengan orang lain yang lebih banyak di luar sana, terutama yang positif. Selanjutnya yaitu memberi pujian yang positif terhadap penampilan yang positif. Nah, misalkan anak dewasa muda ini sudah menorehkan prestasi, sudah memberikan hal-hal positif ke keluarganya. Nah, kita sebagai keluarganya harus memberikan pujian yang positif kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan bersama dan tidak memarahi karena tampak malas dan tidak bersemangat. Nah, ini tugas keluarga yang sangat kita harus ingat, tidak memarahi karena tampak malas dan tidak bersemangat. Seseorang yang dimarahi karena tampak malas atau tidak bersemangat, justru anak tersebut mungkin tidak akan mendengarkan marahnya
keluarga tersebut atau orang tua tersebut. Tetapi sebagai keluarga, misalkan anak malas dan tidak bersemangat, kita harus memotivasi anak tersebut, kita harus membujuknya secara lembut dan tidak boleh kita memarahi anak tersebut misalkan tampak malas dan tidak bersemangat. Seharusnya kita sebagai keluarga harus memotivasi anak tersebut agar bisa semangat dan rajin kembali untuk belajar atau melakukan suatu aktivitas yang dia sukai. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi perkembangan psikososial dewasa muda. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.